Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Dwi Sucipto dengan NIM 23115527 kelas IF03. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas video OAK minggu keempat. Soal pertama yaitu apa yang dimaksud dengan memori internal dalam konteks sistem komputer. Jelaskan peran dan fungsinya dalam operasi komputer. Yaitu yang pertama, memori internal adalah jenis penyimpanan yang terintegrasi langsung di dalam sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang diperlukan prosesor saat menjalankan program. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan dua jenis memori internal yang umum digunakan dalam komputer. Itu jawabannya, yang pertama itu RAM atau Random Access Memory. Memori ini bersifat volatil, artinya semua data akan hilang ketika daya dimatikan. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara dan instruksi dari program yang sedang berjalan. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak program dapat dijalankan secara bersamaan tanpa menurunkan kinerja. Terus yang kedua, RAM atau Read Only Memory. Memori ini bersifat non-volatil, artinya data di dalamnya tetap ada meskipun daya dimatikan. RAM menyimpan firmware atau perangkat lunak dasar yang diperlukan untuk booting komputer. Biasanya data dalam RAM tidak dapat diubah atau hanya dapat diubah dengan cara khusus. Terus untuk pertanyaan ketiga, mengapa kapasitas memori internal sangat penting bagi kinerja komputer? Berikan contoh dampak dari kapasitas memori yang tidak mencukupi. Yaitu jawabannya, kapasitas memori internal sangat penting karena mempengaruhi seberapa banyak data dan instruksi yang dapat diproses secara bersamaan. Jika kapasitas memori tidak mencukupi, komputer akan mengalami penurunan kinerja seperti swapping dan program lag. Untuk pertanyaan keempat, jelaskan bagaimana proses penyimpanan data terjadi di dalam memori internal saat sebuah program dijalankan. Jawabannya yaitu ini ya, langkah-langkah proses penyimpanan data yaitu loading atau data program dimuat dari penyimpanan sekunder seperti hard drive ke dalam RAM. Terus eksekusi yaitu proses mengambil instruksi dari RAM dan mengeksekusinya satu persatu. Data yang dibutuhkan selama eksekusi juga disimpan di RAM. Yang ketiga, penyimpanan sementara. Selama proses data sementara seperti variabel disimpan di lokasi tertentu dalam RAM untuk akses cepat. Yang keempat yaitu output. Setelah pemrosesan, hasil dapat ditampilkan atau disimpan kembali ke penyimpanan sekunder. Pertanyaan kelima, bagaimana perkembangan terbaru dalam teknologi memori internal saat ini dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja komputer di masa depan? Untuk jawabannya yaitu, perkembangan terbaru dalam teknologi memori internal meliputi DDR5 RAM. Memori ini menawarkan kecepatan yang lebih tinggi dan efisiensi energi yang lebih baik dibandingkan dengan pendahuluan DDR4, memungkinkan kinerja yang lebih baik dalam aplikasi berat dan multitasking. Terus memory store sebagai teknologi baru, memory store dapat menyimpan data lebih cepat dan efisiensi. Data dapat digunakan dalam perangkat penyimpanan yang lebih cepat dan tahan lama dibandingkan dengan NAND flash. Dampak dari perkembangan ini adalah pentingnya kinerja komputer di masa depan dan kemampuan untuk menangani beban kerja yang lebih besar dan menyediakan kecepatan yang lebih tinggi dalam pemrosesan data. Hal ini akan membuka peluang baru dalam bidang AI, gaming, dan aplikasi profesional lainnya. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau selebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.